soal berikutnya. Anda merupakan seorang yang pendiam, tidak suka, tidak enak kepada orang lain. Kita ternyata lolos P3K, mengikuti diklat selama 1 bulan. Ternyata pada saat diklat kita satu kelompok dengan peserta lain yang tidak kita kenal. Lalu salah satu anggota mengusulkan untuk memesan makanan melalui aplikasi ojek online. Tetapi kamu sebenarnya nggak setuju karena kayaknya lebih enak kita makan di tempat. Jadi di sini ada perbedaan pendapat gitu ya, intinya soal ini. Nah, ketika kita menemui sebuah perbedaan pendapat antara keinginan kita dengan keinginan yang lain gitu ya, tentu saja kita gini loh, kita nggak harus semerta-merta menerima pendapat orang lain. Jadi bukan berarti kita nggak boleh mengutarakan atau mengungkapkan keinginan kita. Kalau kita tidak mengungkapkan keinginan atau pendapat kita, itu justru kita menjadi orang yang pasif. Orang yang pasif berarti sulit untuk diajak bekerja sama. Karena kita tidak bisa mencetuskan ide dan gagasan-gagasan kita. Jadi bukan berarti kita diam menerima itu menjadi hal yang positif ya teman-teman ya. Ada kalanya kita harus berpendapat gitu. Jadi pertahankan pendapat kita pribadi tetapi juga harus terbuka terhadap masukan dari yang lain. Itu kuncinya nanti ketika memilih memilih jawaban untuk soal-soal yang berhubungan dengan perbedaan pendapat gitu ya. Kita lihat sekarang opsi jawabannya. Saya akan mengikuti pendapatnya karena saya tidak suka perdebatan. Nah ini tadi nggak baik, bukan hal yang positif yang seperti ini. Yang B, saya akan mengikuti pendapatnya karena saya tidak suka konflik. Ini juga hampir sama. Yang C, saya akan menyatakan pendapat saya disertai dengan alasannya. Nah, jadi sangat boleh sekali kita untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan gagasan. Tapi bukan berarti kita harus memaksakan kehendak ya. Kita juga harus terbuka dengan masukan dari orang lain. Yang D, saya ragu-ragu dalam menyatakan pendapat. Ini juga kalimatnya negatif ya. Bisa langsung kita eliminasi. Sehingga jawaban yang paling tinggi skornya menjadi yang C. Kita ke soal berikutnya. Dalam suatu kepanitiaan di tempat kerja, tugas yang diberikan kepada Anda dinilai oleh ketua dan hasilnya kurang maksimal. Jadi kita dikritik nih ceritanya ya. Padahal kita sudah berusaha secara maksimal. Meskipun sudah berusaha, anggota lain juga menilai kita tidak mampu bekerja. Jadi di sini ada 2 kritik. Kritik dari ketua kelompok yang mengatakan hasil kita tidak optimal dan kritik dari anggota sesama rekan kerja kita yang menganggap bahwa kita tidak mampu bekerja. Nah, ketika kita menerima kritik, tentu saja jawaban kita harus yang menerima. Ya. Nah, di sini kita lihat yang jawabannya menerima itu ada 3. Yang A menerima, yang B menerima, yang C meminta saran, berarti menerima juga ya. Yang D juga meminta saran, ini juga menerima nih ternyata. Tetapi kita lihat, yang A berusaha menerima penilaian tersebut, oke, bisa jadi benar. Yang B berusaha, berarti di sini ada keraguan-raguan. Berusaha itu kan bisa iya, bisa enggak. Ya, jadi ini skornya lebih rendah karena ini ada sebuah pernyataan dengan konotasi yang negatif. Kemudian yang C, meminta saran kepada anggota lain mengenai cara kerja yang harus saya ubah. Jadi kita meminta masukan. Baik, kalau memang saya tidak mampu bekerja, tolong dong saya dikasih saran bagaimana caranya supaya bisa lebih baik lagi. Ini menunjukkan sikap yang terbuka ya teman-teman ya. Terus yang D, meminta saran kepada kerabat dekat. Kenapa ke kerabat dekat? Sedangkan kita di sini bekerja samanya kan dalam tim. Jadi ini di luar konteks ya. Nah sekarang di antara A dengan C. Yang A, kita hanya menerima, tapi tidak ada keinginan untuk mengubah diri. Ibaratnya seperti itu. Yang C, kita menerima dan ada keinginan untuk mengubah diri. Berarti yang lebih tinggi skornya pasti yang C. Gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya pola kita ketika menganalisis pilihan jawaban nanti. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, di soal ini juga jawabannya terpecah semua ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Jadi di antara ini nih jawabannya. Kita analisis soalnya. Ingat, kita dalam mengerjakan soal-soal
seperti ini gitu ya. Jangan pernah teman-teman menghafalkan jawaban. Karena berbeda konteks soal, berbeda skenario soal, jawabannya juga akan berbeda. Satu kalimat aja berbeda, jawabannya juga akan berbeda. Jadi jangan menghafalkan jawaban ya. Baca betul-betul soalnya. Kita lihat soalnya. Pada suatu hari kita selesai mengerjakan lembur. Jadi ceritanya kita habis lembur, pulangnya udah subuh banget. Dalam perjalanan pulang dengan kondisi tubuh yang lelah, kita melihat ada kecelakaan di jalan dengan ini, ada kata kuncinya teman-teman. Dengan tanda pengenal yang tergantung di lehernya, dan tanda pengenal itu berasal dari perusahaan kita. Atau kalau kita simpulkan kalimatnya di sini, kita lagi perjalanan pulang, habis lembur, capek, di tengah jalan ketemu teman satu kantor, kan gitu ya sebenarnya intinya ya. Ada teman satu kantor yang kecelakaan, apakah kita akan membiarkan? Di sini katanya sudah banyak orang yang mengerubungi. Kemarin kita pernah ya bahas ya, kalau udah ada dia dikerubungin gitu ya, nggak perlu lagi kita tolong. Tapi ini konteksnya berbeda teman-teman dengan soal sebelumnya. Di soal sebelumnya konteksnya adalah kita mau tes P3K, yang kita terburu-buru ke sana. Tes P3K itu kan sekali setahun, belum tentu sekali setahun, bisa 5 tahun sekali adanya. Tentu saja kita punya prioritas di sana. Kita prioritaskan yang tes P3K, toh orang itu sudah ada yang menolong karena ramai. Nah, sedangkan dalam soal ini berbeda konteksnya. Orang ini kita kenal dan kita satu kantor. Dan tidak ada kegiatan lain yang urgent kan di situ. Kita cuma dibilang kita capek. Nah, karena ini adalah rekan satu kantor, berarti tunjukkan dong solidaritasnya. Kita harus mau membantu. Kenapa? Karena kita tahu dia. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, gitu kan ya. Karena itu teman satu kantor, berarti kita akan bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi keluarganya, supaya keluarganya tahu, kita bisa tahu apa asuransi yang dia pakai karena kita satu kantor dan sebagainya. Nah, karena itu jawaban yang lebih cocok ya, itu adalah yang D. Berhenti dan menolong. Kenapa? Karena kita kenal. Akan lebih efektif kalau kita yang membantu. Karena kita tahu apa yang harus dilakukan, kita tahu siapa yang harus dihubungi daripada orang lain. Oke? Itu ya, jadi sekali lagi saya ulangi, hindari menghafalkan jawaban, perhatikan betul-betul skenario dan konteksnya dalam soal itu seperti apa kejadiannya. Ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Di soal ini dikatakan bahwa kita ditunjuk menjadi pemimpin pada sebuah tim. Kita garis bawahi di sini posisinya sebagai pemimpin ya. Dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Jadi kita rekan kerja tim kita itu adalah orang-orang pinter gitu ya. Kemudian kita dikasih deadline yang singkat sekali nih. Oke. Nah, meskipun kita dikasih deadline yang singkat, ternyata kita berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Jadi kita bekerjanya optimal lah, ibaratnya seperti itu. Apa sih yang bisa menyebabkan kita bekerja dengan optimal di deadline yang sangat pendek itu gitu ya? Nah, ketika kita ditanya, apa sih tipsnya kok kamu bisa menyelesaikan itu, kenapa yang lain nggak bisa? Nah, karena kita di sini bekerja dalam kelompok, maka otomatis ketika kita ditanya tipsnya, jawaban kita itu harus menunjukkan bahwa rekan kita sekelompok ini solid gitu ya. Jangan hanya bilang saya. Kalau misalnya yang bekerja kelompok tapi kita bilangnya saya loh, nah itu berarti kamu egois dan individualistis, tidak menghargai kerja dari anggota timnya. Hindari jawaban yang ini loh saya gitu ya. Kalau kita bekerja dalam kelompok berarti kita bilangnya oh saya dan tim saya gitu ya. Kita pilih sekarang yang seperti itu. Yang A, menurut saya hasil kinerja tim saya bagus ya karena saya bersama anggota tim. Nah, berarti ini menunjukkan adanya kerjasama ya. Bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. Yang B, menurut saya hasil kerja tim bagus karena tugas dikerjakan secara bersama-sama. Ini juga menunjukkan kerjasama.
dengan pembagian tugas yang sama rata sehingga tidak jomplang. Jadi tidak ada anggota yang lebih banyak tugasnya daripada yang lain. Ini juga benar. Ini juga benar. Yang C, menurut saya hasil kerjanya karena kemampuan saya. Nah, ini udah bisa kita eliminasi nih. Karena ini saya gitu ya, individual kita, tidak menunjukkan adanya kerjasama. Yang D, menurut saya hasil kinerja tim bagus karena saya dan anggota tim sama-sama menyukai tantangan dan memiliki loyalitas yang tinggi. Ini juga bisa. Nah, sekarang di antara yang A, B, dan D, mana sih yang paling positif gitu ya? Yang paling positif itu adalah yang A. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata profesional. Seorang yang profesional itu sudah pasti dia akan bekerja dengan tuntas. Seorang yang profesional dia pasti akan bersikap adil. Seseorang yang profesional itu pasti dia akan loyal. Jadi yang lebih komprehensif atau lebih mencakup semuanya itu adalah kata-kata profesional ini. Ya, dibandingkan dengan yang C dan yang D. Gitu ya. Jadi tips lagi nih buat teman-teman. Kalau ada yang kayak gini, ini kan sebenarnya bisa dijadikan satu ya. Yang C, yang D itu sudah tercakup dalam yang A. Ibaratnya seperti itu. Nah, kita pilihlah yang A. Karena dia mencakup opsi yang lainnya. Gitu. Soal berikutnya, Anda bersama anggota tim sedang dikejar deadline untuk mengumpulkan pekerjaan. Saat sedang sibuk-sibuknya, saya mendapat kabar bahwa salah seorang anggota tim saya jatuh sakit dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini kan berarti sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ya, namanya orang sakit gitu kan, nggak bisa kita paksakan dia untuk bekerja. Nah, sekarang gimana caranya? Sedangkan kita dikejar deadline gitu ya. Berarti ada masalah kan dalam kelompok. Ingat prinsipnya tadi, kalau ada masalah dalam kelompok, maka kita selesaikan masalahnya di dalam kelompok. Kita lihat opsinya. Yang A, segera membantu pekerjaannya agar tidak tertunda dalam pengumpulan tugas tim. Kalau yang A ini kalian jawab, ini tidak ada keterangan bahwa kita bekerja sama. Jadi tidak menunjukkan prinsip kerjasamanya di situ, ya. Harusnya kalau misalnya dia mau jawab membantu pekerjaannya, berarti saya dan tim saya akan bekerja sama membantu pekerjaannya. Itu akan lebih baik daripada hanya mengatakan segera membantu pekerjaannya. Karena kesannya ini dikerjakan secara individualistis. Jadi bisa kita eliminasi. Yang B, mengajak anggota lain untuk menyelesaikan pekerjaan anggota tim saya yang jatuh sakit. Nah, ini ada kerjasamanya nih. Ayo kita kerjain yuk bareng-bareng. Terus yang C, mengajak anggota lain untuk berkonsultasi dengan atasan. Tadi saya bilang, kalau ada masalah dalam tim, selesaikan dulu dalam tim. Yang D, mengajak anggota lain untuk rapat dan berdiskusi mengenai tindakan yang harus dilakukan. Sekarang di antara B dan D, mana sih yang lebih efektif? Kalau yang D itu rapat dulu, diskusi dulu gitu ya. Sedangkan yang B ya udah jelas kan solusinya. Karena di sini dia sakit, ya udah kita kerjain tugasnya dia sama-sama. Nggak perlu kan sebenarnya kita rapat mendiskusi lagi karena udah jelas loh masalahnya itu apa gitu ya. Jadi di antara yang B dengan yang D, yang lebih efektif itu adalah yang B karena kita mempersingkat waktu ketika kita sedang dikejar deadline, tidak membuang-buang waktu lagi untuk rapat gitu ya.